Makanya saya sepakat dengan panjenengan, tidak hanya untuk mukibin, tapi untuk siapapun yang menghadapi persoalan yang kemudian tidak bisa diselesaikan atau mengalami buntu lah, jangan sampai diselesaikan dengan cara mubahalah. Kalau dalam Islam kan mubahalah. Mungkin kalau di tradisi yang lain sumpah pocong atau apapun lah. Kalau bisa jangan sampai, karena itu resikonya sangat fatal. Jadi mohon jenengan itu meletakkan klaim sebagai duriat garis paternal lurus ke Rasulullah. Mohon diletakkan itu. Karena ya mohon maaf ya, yang pertama saya sudah mengadu ke Rasulullah dengan jalan saya, Kiai, agar Habib itu diberikan takzir atau hukuman. Karena secara fikih itu kan orang yang mengaku sebagai duriat Rasul tapi tidak bisa membuktikan kan harus ditakzir, dipukul 80 kali, cambuk 80 kali. Diasingkan. Kemudian harus dimaklumkan bahwa dia bukan duriat Rasulullah. Kemudian diasingkan sampai dia mau bertobat. Nah, saya sudah meminta kepada Rasulullah dengan jalan saya agar Habib Ba'alwi ditakzir kalau masih nggak mau tobat. Gimana tuh jawabannya? Ya, walau alam. Yang penting saya sudah mengadu, Kiai. Saya kan orang kecil hanya bisa mengadu, tapi kan saya mengadu ke Rasulullah yang nasabnya sudah jelajahkan. Tapi sepertinya takzir itu sudah sedang berjalan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kan ini membahas soal mubalah saya kemarin. Saya itu sebenarnya berat untuk mubalah kemarin. Seperti itu. Jadi saya berharap jangan ada lagi yang niru-niru seperti itu. Resikonya terlalu berat, bebannya terlalu berat. Karena kemarin saya itu dibully se-Indonesia Raya. Karena kan nun sewu, mohon maaf, mubahalah kan ada ketentuannya. Ada ketentuan, ada aturannya dalam syariat. Tidak bisa sepihak. Betul. Mubahalah kan dua belah pihak dengan ketentuan A, B, C, D. Kalau sepihak ya yang berlaku hanya berlaku bagi yang mubahalah. Ya kalau pas benar, betul. mungkin selamat. Kalau dia yang tidak benar mubahalah ya dia yang kena. Betul. Mubahalah kan itu pilihan terakhir dari sebuah penyelesaian kasus yang ada yang segala macam upaya tidak ada titik temu. Jalan terakhir peraturan hidup mati dengan disumpah di bawah Al-Quran. Itu pun pilihan terakhir. Seandainya masih ada jalan lain, jangan sampai dilakukan. Karena yaitu resikonya bisa seketika. Gitu. Makanya saya sepakat dengan panjenengan, tidak hanya untuk mukibin, tapi untuk siapapun yang menghadapi persoalan yang kemudian tidak bisa diselesaikan atau mengalami buntu lah, jangan sampai diselesaikan dengan cara mubahalah. Kalau dalam Islam kan mubahalah. Mungkin kalau di tradisi yang lain sumpah pocong atau apapun lah. Kalau bisa jangan sampai, karena itu resikonya sangat fatal. Karena nantang kekuasaan pangeran sih, nantang kekuasaan ilahi, sama mubahalah kan nantang kekuasaan yang maha kuasa. Makanya itu pilihan terakhir yang saya pernah ngaji, itu pilihan terakhir. Kalau jangan sampai mubahalah, walaupun dengan cara dan syariat yang benar sekali. Apalagi mubahalah kesendirian. Ya kalau memang dia benar, kalau salah, dia biar yang salah ya dia yang kena. Saya sepakat. Untuk kemudian ini, jadi saya ini kan seorang praktisi falak ya. Nah, untuk menghitung falak itu begini. Jadi secara perhitungan falak dalam tiap 165 tahun itu Allah akan memperbaharui suatu zaman. Jadi mulai Juni 2025 ini Allah itu insya Allah akan menenggelamkan para pemimpin spiritual palsu. Juni 2025. 25. Berarti bulan-bulan ini Allah akan memulai siklus baru, menenggelamkan pemimpin-pemimpin spiritual palsu. Itu dari mana? Dari hitungan 12 rasi bintang dan 12 planet utama. Seperti itu. Aliran Arab dan India. Aliran Arab dan India. Nah, cuman yang harus diwaspadai ya, yang pertama itu kan pemimpin palsu ditenggelamkan, tapi ada potensi perang saudara. Seperti itu. Karena 165 tahun ke depan itu ya seperti ini konstelasinya dan ada perang saudara. Nah, saya berharap
Mukibin itu jangan mau diadu untuk memerangi saudaranya sendiri. Sudahlah, sadarlah. Sudah bukti bahwa keali bukan duriat Nabi sudah tersebar di seluruh dunia. Seperti itu. Tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya seluruh dunia. Bahkan di zaman sendiri kan tidak diakui. Sudah dikatakan pembohong besar ya, kiai. Bukan cuma dibatalkan, tapi mereka dicap sebagai pembohong besar. Kalau nggak percaya coba dibuktikan ke Yaman lah, tanya langsung sama orang Yaman. Bagaimana, apa ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau tanya yang lain loh? Yang dirasakan pas kamu bahalah tempo dulu itu apa, Gus? Nah itu termasuk yang WA itu banyak sekali yang tanya seperti itu. Yang jelas selama setahun ini setelah mubahalah itu, ya mungkin Allah menilai saya berada di jalan yang benar. Jadi yang pertama saya selamat, kan seperti itu. Cuman ada hantaman sihir itu banyak, seperti itu. Paham ya? Nggak cuman serangan fisik, tapi serangan sihir itu banyak banget lah. Saya nggak usah terangkan siapa sebenarnya. Tapi secara spiritual saya mengalami peningkatan banyak. Karena saya ketemu dengan para wali-wali sepuh Nusantara yang nggak pernah mau dikenal ya, maksudnya para ulama-ulama sepuh yang nggak pernah terekspos media, dan beliau menitipkan banyak amanat, banyak ijazah, banyak sanad dan seterusnya. Wali-wali Nusantara yang masih hidup atau yang sudah? Yang masih hidup, masih hidup, bisa diverifikasi dan bisa saya temukan. Termasuk saya mendapatkan seluruh sanad keilmuan jalur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari seluruh ijazah musalsal keilmuan dan kemursidan tarikatnya, seperti itu. Itu pasca mubahalah banyak kiriman sihir. Itu tahunya seperti apa itu prosesnya? Dalam mimpi kemudian atau dirasakan secara ya yang jelas mohon maaf ya, itu saya sehari bisa mau kecelakaan hampir mati 5 kali. Betulan itu sehari itu kayak orang linglung di jalan, lampu merah terobos, terus gak nengok kanan kiri. Itu pernah sehari itu mau kecelakaan 5 kali. Tapi kan hidup dan mati kan milik Allah nih, Mas. Jadi ya Allah masih melindungi saya sampai sekarang. Ya alhamdulillah selamat gitu saja, alhamdulillah. Atau yang mungkin bersifat kayak kekuatan sihir di malam hari itu ada? Alhamdulillah ada, tapi nggak nembus. Kan bangsa Nusantara juga punya pagar-pagar tertentu kan begitu. Bentuknya seperti apa itu? Ya mungkin seperti jin yang apa sih istilahnya, kalau orang Jawa bilang bedojo. Terus kemudian ada yang kayak kiriman yang berupa besi. Saya kan juga apa ya, kalau orang tarekat kan juga punya hizib kan. Diserang pakai apa, misalnya ya saya hizib bahar gitu. Misalnya kalau mereka pakai hizib, saya pakai sholawat masih siang. Misalnya mereka pakai hizib yang lebih tinggi, saya pakai asma badar 313 nama sahabat Nabi, saya bertawasul. Kalau sana nyerangnya pakai transfer rekening, alhamdulillah mendalik, alhamdulillah mendalik, itu saja. Jadi apa ya? Ya saya dipercaya sebagai wakil dari guru-guru saya untuk berjuang di dengar nasab ini. Tentunya saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan dari guru-guru saya, seperti itu. Ada yang lain mungkin bertanya, mumpung ada beliaunya. Kalau nggak ada ya silakan closing statement atau di review, diulangi secara garis besar yang tadi sampaikan ini. Poin-poinnya. Iya, poin-poin. Ada YouTuber yang telah makasih yang ini. Nah, jadi poin yang pertama, ya, yang pertama saya minta kepada seluruh orang Muslim, warga Indonesia Raya, jangan sampai mencaci maki gus-gus atau kiai-kiai yang kemarin meninggal. Jangan dikatakan mati dalam membela jahiliyah, jangan. Beliau itu saudara kita orang Muslim. Ya bagus kalau mau berkirim Fatihah, itu aja. Yang kedua, ini kan sudah bukti terang benderang. Jadi saya berharap para mukibin jangan mengulangi lagi sumpah mubahalah seperti itu. Jangan sampai apa ya istilah sumpah mubahalah itu jadi andalan dan diulangi terus menerus, berbahaya. Karena berbahaya. Terus yang selanjutnya, bahwa tarekat ke Alwi atau Alawiyah kalau dilewatkan Alwi bin Ubaidillah ke Said Ahmad bin Isa, itu dari sanad talqinnya, sanad pikirnya, firqohnya, dari sanad pakaian Buddha, jubah, abaya, imamah, tongkat, kalau lewat Alwi bin Ubaidillah itu munqati semua. Sehingga yang memakai itu akan menimbulkan ujub dan kesombongan.
seperti itu. Karena nggak ada cahaya sampai Rasulullah itu nggak ada mengkode. Tarekat itu juga mengkode. Tinggalkan, beralihlah ke Kiai Nusantara. Nah jenengan diajari kirim fatihah ke Fakih Mukodam tapi nggak ke Wali Korea, nggak ke Wali Songo, nggak ke kakek-kakek jenengan sendiri kan ya ngajari kualat itu. Padahal tidak jelas apakah sosok Mukodam itu ada atau tidak kan. Nah kalau dikirimi fatihah tidak ada, yang sang kemana itu fatihah? Ya mungkin ke nyampe kemana itu? Ke awang wong itu kekosongan Kiai. Nah kemudian ini kan polemik nasab kan ranah ilmiah ya. Jadi jangan sampai mau diprovokasi oleh Habib Rizik atau Habib Bahar ke arah perang saudara, jangan. Kita selesaikan secara ilmiah. Secara laki-laki. Ngopi itu kan berarti. Jangan sampai ditarik ke ranah perang saudara. Kalau mau perang ya mereka sendiri yang nah, kalau ke Alwi maju sendiri gak apa-apa. Jenengan itu pasti cuman makan jadi tumbal, jadi tameng aja. Bangsa Yahudi itu paling takut untuk mati. Seperti itu. Di Quran surat Jum'ah kan seperti itu. Makanya, Fataman nawul mautain kuntum shodiqin. Tantanglah kematian wahai Yahudi Ba'alwi. Kalau kamu memang merasa sebagai wali. Seperti itu. Kira-kira cukup. Oke, begitu deh. Oke, maturun Gus Ishak. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin. Waras selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Saya kira jelas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Ishak Maulana. Saya tidak akan menyimpulkan dan pasti banyak manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.